melaksanakan sahur, tertidur kembali. Alhamdulillah, dengan adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tingginya mendorong kaki kita untuk melangkah ke masjid, sehingga alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, yaitu mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Dan ada sebahagian dari kita tadi yang lebih awal datang sempat mengerjakan solat 2 rakaat, niatnya solat sunat qabliyah subuh, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah istri beliau, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu subuh. Ada ulama yang memaknai 2 rakaat ini adalah qabliyah subuh. Itu besar, pada dasarnya nilainya jauh lebih besar daripada materi yang kita punya. Emas yang mengkilat, berlian yang berkilau, maka nilai solat qabliyah subuh yang 2 rakaat tadi nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mudah-mudahan pahala kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang qabliyah subuh tadi, nilai yang kita dapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu tidak hanya di bulan suci Ramadan, di luar Ramadan pun demikian. Diberuntung orang yang lebih awal datang bisa mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mencintai sesuatu biasanya dia akan sering menyebut-nyebut. Maka seringnya kita menyebut nama Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Bahkan dalam satu ketika Rasulullah SAW pernah mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam, dan itu berhubungan dengan sikap umat Rasulullah ketika namanya disebut. Ada 3 doa malaikat Jibril ketika Rasulullah akan naik ke mimbar. Rasulullah SAW bacakan amin, amin kata Rasulullah. Kemudian baca, riwayat disebutkan ketika naik ke mimbar sampaikan wasiat untuk kaum muslimin, kemudian turun ke bawah. Setelah sampai di bawah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, agak janggal rasanya engkau tampil hari ini. Biasanya kau naik ke atas mimbar biasa saja, naik mimbar sampai kau tausiah, tapi ketika naik mimbar tadi, ketika naik ke tangga pertama engkau membacakan amin, naik ke tangga kedua engkau membacakan amin. Maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian ketika datang malaikat Jibril itu berdoa. Doa pertamanya berhubungan dengan amaliyah Ramadan kita. Kata malaikat Jibril alaihissalam, doanya, bu'dan man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah untuk orang yang mendapati bulan suci Ramadan, hidup di bulan suci Ramadan, dia sampai di bulan suci Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang diaminkan yang pertama oleh Rasulullah. Amin kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, celakalah untuk orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dia tak mendapatkan pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan itu. Mungkin terlalu sibuk atau merasa disibukkan dengan orang tua, dia tak mau berbakti kepada orang tuanya. Ini yang diaminkan oleh Rasulullah yang kedua. Kemudian yang ketiga, celakalah untuk orang-orang yang ketika namamu disebut wahai Muhammad, mereka tidak menyebut namamu. Banyak hadis yang menyebutkan ciri orang yang pelit kikir itu salah satunya adalah ketika nama Nabi Muhammad itu disebut, dia tak mau bersalawat. Jadi amalan ini amalan yang mungkin ringan di lidah kita, tapi nilainya, efeknya ternyata begitu besar.
Jadi ketika nama Rasulullah disebut, maka silahkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya jangan nak menunggu disebut nama Nabi. Jadi ketika duduk sembari berzikir juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk subuh ini saya menggantikan Al-Mukarram Ustaz Supyadin Hasibuan. Beliau berhalangan hadir karena ada hajat beliau hari ini pulang kampung karena mengurus rekomendasi untuk pelaksanaan kuliah S3. Jadi beliau izin dan saya menggantikan beliau, tentunya mungkin tak sempurna beliau. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dalam majelis yang mulia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan bahas, kita akan sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis ini ada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini disampaikan pada dasarnya untuk Abu Hurairah, tapi berdasarkan lafaz hadis, hadis ini juga bisa diamalkan untuk siapa saja yang mau mengamalkannya. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "May ya'khudh anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'mal bihinna." Siapa yang mau mengambil beberapa pesan, beberapa kalimat dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayamalu bihinna, dia bisa beramal dengan wasiat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, au yu'allimu may ya'mal bihinna, atau dia bisa mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya, melakukannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebelum kita masuk ke matan hadis, kita sampaikan sedikit. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang kalau dilihat dari masa kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ini tak lama dekat dengan Rasulullah, hanya sekitar 3 tahun saja. Dia hijrah ke kota Madinah, bertemu bersua dengan Rasulullah, agak intens kegiatannya dengan Rasulullah itu ketika tahun 7 Hijriah. Jadi sekitar 3 tahun saja beliau bersama Rasulullah. Tapi meskipun demikian, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masanya cuma 3 tahun. Kalau kita lihat, kalau hadis-hadis itu jarang kita menengok hadis dari Abu Bakar Siddiq, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib. Meskipun ada tapi tak banyak. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang intens bersama Rasulullah mulai dari awal-awal keislaman. Tapi dalam sejarah, kemudian dalam kajian studi hadis, ulumul hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dia riwayatkan hampir sekitar 5.000 buah hadis. 5.000 hadis. Nah, ini biasanya kalau kita dengar hadis, terutama bulan suci Ramadan, biasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, jadi ini ada semangat tersendiri dari Abu Hurairah. Itu semangat beliau untuk belajar, semangat beliau untuk belajar dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam 3 tahun Abu Hurairah bersama baginda Nabi, beliau biasanya mengikuti Rasulullah kemana saja, ke pasar, sehingga banyak hadis-hadis yang beliau terima, pesan-pesan yang diterima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah hadis yang kita sampaikan pada subuh ini. Maka ketika Rasulullah bertanya tadi, siapa yang mau mengambil beberapa kalimat dariku, dia bisa beramal dengan kalimat tersebut dan dia bisa mengajarkan orang lain untuk beramal dengan kalimat tersebut. Ini pertanyaan Nabi. Kemudian yang mengangkat tangan pertama kali waktu itu adalah Abu Hurairah di dalam sebuah majlis. Bukan Abu Hurairah sendiri, di dalam majlis dilemparkan pertanyaan, Abu Hurairah yang mengambil kesempatan itu. Maka faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, kemudian menyampaikan beberapa kalimat, beberapa pesan.
Yang pertama, pesan ini kepada Abu Hurairah, dan tentunya berdasarkan hadis ini kita juga bisa mengamalkannya. Pesan pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah engkau dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nas, engkau akan menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah, posisi kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, posisi kita adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum di sini, takutlah engkau dengan segala sesuatu yang Allah haramkan, maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba. Rasulullah tak sebutkan di sini orang yang paling baik penghambaannya kepada Allah, yang paling banyak puasanya, tidak. Yang paling banyak baca Qur'annya, yang paling banyak rukuk sujudnya, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah sebutkan secara umum. Karena apa? Karena banyak larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika larangan itu kita mampu tinggalkan, maka kita akan masuk kepada orang-orang yang berhati-hati. Ini takwa. Ittaqil maharim, takutlah engkau. Maka inti dari setiap seluruh ibadah yang kita kerjakan itu berujung kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sudah 25 hari berlalu kita kerjakan, ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Orang yang melaksanakan haji, maka haji yang dikerjakan adalah ketika buktinya haji mabrurnya berpengaruh kepada makin meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan, yang kita tunaikan, pada dasarnya ujung-ujungnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah orang menunaikannya, mengerjakannya, anil fahsya, dari perbuatan keji dan mungkar. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadah yang kita kerjakan pada dasarnya didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah, zakat yang mungkin pada hari ini kita diberikan motivasi oleh para dai ulama, ada semangat kita untuk berinfak, bersedekah, terutama pada bulan suci Ramadan. Maka inti daripada infak, zakat, sedekah yang kita tunaikan itu juga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena takwa, maka orang akan enggan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Susah payah dia dapatkan. Datang-datang kita beri sama orang lain. Secara logika kita takkan lakukan itu. Tapi karena takwa, karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, aqimus shalah wa atuz zakah wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan sebagian dari harta yang sudah dirizkikan kepada kalian. Allah yang perintahkan. Karena ada takwa di dalam hati, maka kita mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan pada hari ini, secara logika tak enak. Ngapa kita nahan haus dan lapar, sementara makanan di rumah kita dapat dengan cara halal, tapi tak bisa kita makan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Allah yang tetapkan. Ketika berpuasa engkau tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan segala sesuatu yang dilarang ketika melaksanakan puasa. Kenapa kita kerjakan? Bahkan di tatkala puasa inilah keimanan kita betul-betul diuji, sehingga tidak ada istilah musabaqah puasa. Musabaqah tilawatil Quran ada, musabaqah solat ada, lomba solat jenazah, karena bisa dinilai nampak. Tapi untuk puasa, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi. Sebaik apa puasa kita, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Dan ketakwaan, keimanan yang ada di dalam hati yang mendorong seseorang itu untuk melakukan puasa, kualitasnya seperti apa? Tak ada. Apakah orang yang puasa yang paling baik itu adalah yang puasanya paling banyak paling kering bibirnya, pecah-pecah bibirnya, oh ini yang paling bagus puasanya? Tidak. Yang paling letih, yang paling capek? Tidak. Jadi
Yang pertama adalah menanamkan rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kaum bapak-bapak, tiap minggu ini kita diingatkan oleh khatib masuk dalam kategori rukun khutbah wasiat takwa. Tapi sayangnya kadang-kadang ketika khatib itulah naik mimbar, pas wasiat takwa tu pula mulai kantuk tu makin berat. Jadi kalau nak merasakan tidur paling nikmat tu ketika solat Jumat. Memang betul Pak. Kadang kalau di atas mimbar mungkin tak terasa. Jadi kadang-kadang tak jadi khatib pun jadi ya, kadang mungkin di atas mimbar orang ni tidur aja. Ketika kita di bawah pun kadang-kadang kita kena. Apalagi kayak gini kan, kipas angin, hari panas, kok puasa kan. Kita nak kipas angin. Baru mulai khatib naik atas mimbar dah mulai terangguk-angguk kan. Bukan dia faham, dia ngantuk. Setiap minggu kita diingatkan wasiat takwa. Itu wajib disampaikan oleh khatib Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya setiap khutbah maka wajib menyampaikan wasiat takwa. Kenapa? Ya, ketakwaan ini adalah bekal terbaik untuk diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi inilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut. Kalaulah kita solat, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana salatahu, siapa yang solatnya lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, tak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad illa bu'da, dia tak makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dia akan makin jauh. Dah, bukan berarti ketika kita mendengarkan hadis ini baik itu merasa masih melakukan perbuatan maksiat, sia-sia saja salat, baik tak solat lagi, tidak. Apa artinya? Tingkatkan kualitas solat kita, perbaiki kualitas solat kita sehingga tertanam rasa takut di dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, takut untuk meninggalkan perintah Allah, dan sebaliknya takut mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan kita takkan mudah saja mengatakan oh ini mudah. Karena apa? Dalam kehidupan kita memiliki musuh yang namanya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu akan selalu mengganggu kita, menggoda kita. Ada syaitan itu dari bangsa manusia, ada syaitan itu dari bangsa jin, yang kedua-duanya punya penyakit, punya misi mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi takut kepada Allah, maka kita akan menjadi sebaik-baik hamba. Jadi takut, menanamkan rasa takut. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Kata Buya Hamka, di dalam rasa takwa, di dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa itu ada rasa sayang, dalam takwa itu ada rasa rindu, dalam takwa itu ada pengorbanan. Nah, jadi takwa itu tidak hanya semata makna dimaknai dengan takut saja. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena iman kita bertambah bisa berkurang, maka kegiatan-kegiatan tausiah, adanya sahabat-sahabat yang soleh itu mampu kiranya mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, iman itu yazidu wa yanqusu, dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas ditanya, ayanzaul iman, apakah iman takwa itu bisa bertambah? Apakah iman seseorang itu, ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa lepas? Kemudian dijelaskan oleh beliau, hakaza yunzaul iman, dia sahutkan kedua jarinya, hakaza yunzaul iman, seperti ini iman itu lepas. Hina taba raja'a, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan balik kembali. Tentunya tak ada manusia yang tak berdosa, tapi sebaik-baik manusia yang berdosa adalah ketika dia ingat, ketika dia bersalah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kaum muslimin dirahmati oleh Allah, pesan pertama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah dan untuk kita bersama, ittaqil maharim, takut dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas. Nah, jadi haram itu mungkin selama ini kita hanya pahami dalam bentuk makanan yang dilarang oleh Allah, makan babi, minum vodka, narkoba, itu jelas. Tapi makna haram di sini termasuklah dalam bentuk perbuatan, ghibah, namimah. Dan di bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk makin menjaga lidah kita. Dan di masa pandemi pada dasarnya masker yang kita pakai itu ada pesan di situ. Oh, kalian pakai masker, kita tutup mulut kita tidak hanya untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit, tapi lebih jauh lagi pelihara mulut tu. Karena pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk dalam neraka?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajwafani," disebabkan karena dua lubang, dua rongga. Dua rongga itu adalah al-famu wal faraj. Karena mulut orang memfitnah, karena mulut orang bergunjing, karena mulut orang berjanji palsu. Kemudian disebabkan karena kemaluan. Kemaluan ini yang menyebabkan manusia banyak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini kita perhatikan dengan baik. Mulut tu gunakanlah untuk berzikir, menyebut yang baik-baik. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dalam lafaz yang lain, iqna bima qasamallahu laka takun aghnan nas, merasa cukuplah. Dalam lafaz hadis ini, ridhalah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kaya itu adalah tatkala kita mampu menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisal ghina an kasratil aradi, tidaklah dikatakan kaya orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, walakinnal ghina 'anin nafsi, akan tetapi orang yang dikatakan kaya adalah orang yang kaya diri, ikhlas, ridha menerima segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz ini tidak pula menjadi penyebab kita menjadi umat yang pemalas. Tidak menjadi penyebab, oh berarti kalau kayak gitu ya kita duduk-duduk aja lah di rumah, duduk masjid, zikir, tak perlu kerja. Bagi yang PNS akhirnya lama-lama kena pecat, keluar SK pemberhentian. Kenapa? Kita ridholah, Allah lah atur semua rezeki kita. Memang sudah diatur oleh Allah, tapi tetap ada usaha. Idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau solat itu sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi. Orang Islam harus jadi orang kaya, harus banyak uang, tapi carilah harta dengan cara yang baik dan cara yang halal. Ada motivasi yang disampaikan seorang profesor dalam kegiatan wisuda, kalau dalam video itu kita lihat. Apa kata beliau? Carilah uang sebanyak-banyaknya. Meskipun ada yang tak setuju, kata beliau, uang kan tak dibawa mati, tapi kata beliau tidak sedikit orang yang terasa mati ketika tak punya uang. Cari uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dengan uang itu kita bisa berinfak, dengan uang itulah kita bisa bersedekah, kita bisa ke masjid menggunakan pakaian terbaik, pakaian terindah. Dengan uang itu kita bisa melaksanakan haji, melaksanakan umrah, bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Cari uang sebanyak-banyaknya dengan ketentuan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun ada manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, maka bersabarlah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bahasa ikhlas, ada ridho. Kalau disebut ikhlas, ikhlas itu hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah harus dilakukan dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita ikhlas, ini Pak saya bantu masjid 100 sak semen, ridho Pak atau ikhlas atau ridho bahasanya akadnya? Ikhlas. Kalau disebut ridho, ridho itu berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hari ini kita datang ke masjid, ke malam kita baru beli sendal. Sendal ni harganya 500.000. Rupanya pas balik hilang sendal ni. Kira-kira kita sampaikan saya ridho atau saya ikhlas, Pak? Ikhlas atau ridho? Ini kadang-kadang terbalik. Kalau ikhlas tadi saya sampaikan berhubungan dengan ibadah yang sudah kita niatkan, solat, puasa, tulus ikhlas karena Allah, bukan nak dipuji-puji orang lain. Kalau kasus tadi itu ada kehilangan, ada kematian, maka bahasanya kita dituntut untuk ridho, karena itu berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lain hal dari rumah dia bawa sendal 20 buah, 20 pasang, kemudian ditaruh di depan situ. Ketika ditaruh, Pak pengurus, ini ada sendal, saya serahkan dipakai untuk wudhu sama jemaah-jemaah kita. Mudah-mudahan ibadahnya ibadah yang ikhlas. Jadi ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala warda bima qasamallahu laka, ini berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Terima apa saja yang Allah tetapkan. Kalau kaya, jalani dengan baik, karena orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya jangan sombong, yang kaya jangan sombong. Kalau hari ini mobil kita ada 4, rumah kita ada 5, istri ada 2, umpama sombong, anak gagah-gagah, kuliahnya di luar negeri semua, sukses-sukses, bangga dengan itu. Ingat dulu ada Qarun namanya. Qarun hartanya banyak Pak, sehingga ketika kalau kita cangkul di tanah atau kita main-main di dekat dekat parit, dekat kali, berdapat emas, biasanya dapat emas, biasa orang bilang apa? Oh, saya dapat harta karun. Padahal Qarun pun di sana, di Arab sana, di Jazirah Arab sana, di padang pasir. Ketika dapat oleh kita benda-benda dalam tanah, kita bilang harta Qarun. Kenapa seperti itu, Pak? Karena saking banyaknya harta Qarun, ketika bertemu benda-benda yang tak jelas siapa pemiliknya, kita bilang harta Qarun. Jadi kalau adalah hari ini yang membanggakan hartanya yang sedikit itu, maka ingat dulu Qarun pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini untuk menguatkan orang yang tak berharta, yang kaya jangan sombong, kata Rasulullah, karena yang didapat itu bukannya banyak. Kalaulah kalian celupkan tangan ke lautan, datang kita ke mana nak, ke tepi pantai sana dekat pelabuhan, celupkan tangan ke situ, angkat kemudian yang nempel itulah nikmat dunia, kata Rasulullah. Kalau kalian dapatnya banyak, jangan sombong, karena yang dapat cuma setitik, setetes, bukan banyak. Kalau tak dapat pun jangan bersedih hati, karena yang tak didapat bukan tak banyak, cuma setetes tak dapat. Jadi dalam masalah dunia, sekali lagi, hadis ini bukan berarti memotivasi kita untuk berpangku tangan, malas-malasan, tidak. Banyak ayat yang memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat mencari berkah Allah, tapi ini untuk menguatkan kita senantiasa ridha dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ridha. Kaya kita ridha, dalam keadaan kekurangan ridha, dalam keadaan mungkin sakit-sakitan sabar, ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sembari mungkin berobat untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan untuk hal ini, masalah takdir ini, Rasulullah SAW juga mengatakan, man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar dengan ujian cobaan dariku, kata Allah, man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, wa lam yasbir bi balai, tidak sabar dengan ujian cobaan yang Allah berikan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Apa artinya? Di sini Allah ingin berpesan, ridhalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali takkan pernah membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan Allah yang Maha tahu tentang kemampuan kita. Dan ujian cobaan yang Allah berikan itu pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takum mu'minan, dan berbuat terbaiklah kepada jarika, tetangga. Disebut di sini lafaz hadisnya tetangga.
Di sini Tanjung Pinang saya tengok, terutama untuk Tanjung Pinang kota, itu rumah orang dah pada rapat-rapat, tapi tak sikit pula orang yang membuat pagar rumahnya tinggi-tinggi. Sudahlah tinggi pakai anjing pula di rumahnya lagi kan. Tak tahu kawan lagi, sampai kadang-kadang ada orang yang meninggal berhari-hari dalam rumah tu. Bertegur sapa dengan tetangga tak ada. Ketika diumumkan oleh pengurus masjid, besok bapak ibu kita goro, diundang oleh Pak RT nak goro depan rumah masing-masing supaya nak tampak wajah siapa tahu kira-kira tetangga di sebelah. Berbuat terbaik kepada tetangga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kepada tetangga? Karena tetangga inilah yang akan menolong kita ketika terjadi sesuatu. Jadi berbuat terbaiklah. Dalam hal ini dicontohkan, kalau berbuat baik, misalnya kita umpama ada tetangga ni balik dari Makkah, dia kasih kita kurma, air zam-zam tidak, umpama ini. Besoknya ketika kita balik dari umrah, balik lagi dapat dari umrah, ketika dia kasih dulu kurma saja, kita balik lagi membalasnya kira-kira gimana Pak? Kalau kita hanya balas, dia dulu kasih saya kurma saja, air zam-zam tak ada, atau kasih air zam-zam saja, tak kasih kurma, tak kasih coklat umpama. Ketika kita balik umpama, kita terapkan dalam hati kita tulus ikhlas, bukan nak balas dendam. Berdasarkan hadis ini, berbuat yang terbaik. Kawan kasih 1, kita balas dengan 2 dan 3, itu terbaik. Di bulan puasa ini tentunya aktivitas kita saling berbagi didasari karena orang yang berbagi perbukaan itu nilai puasanya akan nilai puasa orang yang kita beri akan kita dapatkan tanpa mengurangi nilai puasa orang yang kita beri. Jadi nilai berbagi dalam kehidupan Islam itu sangat kental. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta marakatan faksir ma'aha." Kalau engkau memasak sesuatu yang berkuah, banyakkan airnya. Disebut kalau dulu diartikan dengan sop. Kalau kau membuat sop, faksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian kasih tetanggamu. Mentang-mentang dalam hadis ini kasih banyakkan kuahnya saja dikasih kawan, tidak. Banyakkan kuahnya maksudnya di sini supaya bisa berbagi. Supaya bisa berbagi. Tapi kadang-kadang kawanlah dikasih tak bersyukur, banyak pula komentar. Tadi kasih, oh makcik ni kami kasih ni apa, sup ceker. Sup ceker, ya tentu kalau sup ceker jadi isinya. Sampai di rumah komentarnya, buatlah tak baik tetangga. Cekernya jadi kasihnya tak ada dagingnya, tak ada. Sudah jelas sup tu sup ceker. Dia nak minta juga daging paha ini itu semua. Nah, jadi berbagi. Tapi dalam berbagi itu tetap kadang-kadang ada yang menerima, ada yang mengumpat. Jadi ketika dalam kehidupan bermasyarakat diajarkan Rasulullah, terutama dengan tetangga terdekat dulu. Dengan tetangga terdekat, lakukan bersifat terbaik kepada tetangga. Kalian akan menjadi sebaik-baik orang yang beriman. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Engkau mencintai sesuatu yang dicintai oleh saudaramu. Engkau mencintai sesuatu yang dicintai oleh saudaramu. Engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai sesuatu yang engkau cintai. Bukan berarti maksudnya di sini kita menyayangi, mencintai bini kawan, tidak. Maksudnya memberikan perhatian. Ada sifat simpati dan empati di dalam diri umat-umat Islam. Simpati umpama nengok orang ada musibah, rumahnya kebakaran, oh kesian rumahnya kebakar. Kesian, kalau hanya sebatas kesian, tak keluar duit, tak ada menolong nak ikut memadamkan api atau menolong mengasih bantuan lah, kasih kasur ke, kasih rumah kawan ni habis semua, tinggal pakaian yang ada lekat di badan saja lagi. Kalau hanya mengatakan oh kesian orang tu, tak ada rumahnya lagi, tinggal baju sehelai di badan saja lagi. Kalau sampai situ saja itu simpati baru, kesian. Tapi yang empati itu ikut merasakan. Bukti dia ikut merasakan, dia ikut bantu. Oh dia ada beras di rumah, dia ada duit, orang nak hari raya ni, orang ni dapat kemalangan, oh pengurus masjid, Pak RT buat galang dana untuk membantu. Ketika itu dilakukan, itu adalah wujud empati kita, merasakan sekaligus ikut membantu. Ketika itu bisa kita lakukan, kita akan menjadi muslim terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang muslim itu adalah orang yang bisa memelihara
kau saudara-saudaranya yang lain dari lisannya. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah, jadi kalau ditanya siapa orang muslim? Orang muslim itu yang mendatangkan rasa aman, rasa selamat kepada muslim yang lain. Dari apa? Min lisanihi, disebabkan karena lisannya. Karena kadang-kadang karena lisan ni banyak orang berkelahi, Pak. Wa yadihi, disebabkan karena tangannya. Hilang bunga kawan, kenapa diambil? Ini kan musim bunga. Sempat hilang bunga juga dulu kan, baru tanam 2 hari, isteri balik kampung, hilang bunga ni, Pak. Rupanya yang ambil. Jadi beberapa hari yang lalu kan ada peristiwa Pak Imam Masjid di Pekanbaru kemarin ditampar oleh seseorang. Ternyata yang nampar ni orang gila. Jadi kan nampaknya hari ini asal ada masalah sikit langsung gila orang yang masalah ni kan. Termasuk yang ambil bunga tadi tu. Tanya anak kami ni agak kurang sikit, Pak, tapi tahu pula dari mana bunga yang mahal. Jadi kena tangan. Jadi kita menjadi muslim terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan saling menyayangi dan mencintai sesama muslim. Kemudian yang terakhir, la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumital qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa menyebabkan hati itu mati, kata Rasulullah. Kalau kita melihat hari ini, terutama tayangan-tayangan di TV itu dari pagi sampai subuh, sahur, santap pagi pula lagi, isinya selalu masalah canda tawa. Canda tawa. Bahkan ustaz-ustaz kalau tak ada lawaknya kadang-kadang tak laku ustaz tu. Ni ada ustaznya, siapa ustaznya? Ustaz ini ada lawaknya tak? Tanya lawak tidak ustaznya, lucu tak? Ya, boleh ada canda dan tawa. Rasulullah SAW sendiri pernah bergurau, bercanda bersama sahabat. Bahkan kadang-kadang Rasulullah pada satu ketika ibu-ibu yang sudah tua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni dah tua, kalau saya ni meninggal besok saya masuk, ada tak orang tua yang berada dalam apa? Orang tua tu masuk surga tidak ya Rasul? Kata Rasulullah, orang tua macam ibu ni tak ada masuk surga besok. Menangis nenek tadi tu. Kenapa? Dia menyangka bahwasanya beliau tak bisa masuk surga karena tuanya. Tapi maksud Rasulullah di situ, Rasulullah bergurau ingin menyampaikan ketika kita meninggal dunia nanti dibangkitkan yaumul ba'si, dibangkitkan dalam umur yang sama seluruhnya, muda seluruhnya, tak ada yang tua. Sambil tersenyum Rasulullah SAW, tersenyum menengok tanggapan nenek tadi, dia menangis, hibah hatinya. Dan di tatkala yang lain Rasulullah pernah tertawa. Dalam hadis disebutkan hatta badat wajizahu, sampai nampak gigi geraham Rasulullah tu. Nabi ketawa. Kalau dibayangkan nampak gigi geraham, macam mana semangat Rasulullah tu ketawa kan? Jadi Rasulullah tu bukan orangnya yang tegang ya, tidak. Rasulullah tu adalah orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada masa-masa Rasulullah tu bergurau dengan sahabat. Tapi kata Rasulullah, jangan terlalu banyak tertawa. Kalau terlalu banyak tertawa, hati akan lihat televisi, bahkan agama pun menjadi bahan candaan hari ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampailah termasuk orang-orang yang menikmati canda dan tawa dalam bidang agama ini. Jadi kepada ibu itu pesan Rasulullah SAW, kepada Abu Hurairah 5 pesan Rasulullah SAW, takutlah engkau dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi sebaik-baik hamba. Ridhalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Kemudian berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin terbaik, akan sempurna keimanannya kepada Allah. Kemudian cintailah saudaramu seperti kau mencintai terbaik, dan jangan banyak tertawa, karena tertawa dapat mematikan hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah ini bermanfaat, dapat mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kita selama bulan suci Ramadan ini tidak hanya untuk Ramadan saja, sampai nanti 11 bulan berikutnya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggal dalam keadaan
keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Banyak salah, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.